Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amatu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakum sak temene pangeran sira iku Allahu Gusti Allah alladzi tegese khalaqa kang dadekake sapa alladzi as-samawati boro-boro langit wal ardh bumi fi sittati ayamin dalem 6 dina min ayamid dunya saking boro-boro dinane donya ai fi qadriya ing dalam kira-kirane tadi ayam liana kosan kakon iku lam yakun orang sama iku sama ing dalam kono panggonan ing dalam kono waktu apa samsun srengenge. Jadi Allah menjadikan langit dan bumi ini disebutkan di sini 6 hari. Itu kira-kira. Kenapa? Ya karena pada waktu membuat itu ya belum ada matahari, buminya kan belum berputar. Kalau sekarang kan sudah berputar, sudah diketahui yang kena sinar matahari ini 12 jam, yang tidak kena 12 jam berarti kan sehari. Berarti kan 24 kali 6 kan gitu. Itu kalau sudah seperti sekarang. Kalau belum ada kayak ya kira-kira lamanya ya 24 jam kali 6 ya kira-kira seperti itu ya. Walau salam karep sapa Allah ta ngersakaken khalaqahunna mongko ndadekaken sapa Allah ing samawat al filam khatin ing dalem sak kedipane mata. Wal udulu ta ngale anu saking khalaqana filam khatin iku lita limi kholkil kon mulangi makhluke tasabuta ing alon-alon santai. Maksudnya ya Allah itu ya ini kan misalkan ada lo Allah berarti gak bisa cepat membuat aja pakai 6 hari ya, bukan begitu. Ini kan memberikan pelajaran bagi makhluk ya ojo kesusu kan, tapi ya manusia juga diciptakan kesusu akibatnya, walaupun diberitakan tidak boleh tergesa-gesa. Namanya manusia kepinginnya ya cepat. Wong ini kan manusia kan rata ingin cepat, kaya kepingin cepat, pandai kepingin cepat. Soalnya semuanya yang diingin manusia kan instan, tidak mau ya ada yang tidak instan ya, tapi rata-rata inginnya cepat. Nah, Allah membuat 6 hari di sini dijelaskan itu memberitahukan, memberikan pelajaran bagi manusia utamanya ya, supaya kita kalau menginginkan sesuatu jangan tergesa-gesa dalam arti yang melampaui batas kemampuan manusia kan gitu. Sumatawa moko nuli merentah soal asing asad wa huwa uta aras filu iku saril mulki hingga sana rojo istiwaan kamrentah ya kan patut apa isa bikan Allah. Ini kan apa namanya kalimat sumayastawa sumasalis ini kan kalau dibahas itu termasuk lafaz yang mustabihat, tadi beraneka ragam pendapat, karena ini yang jelas hubungannya dengan ilmu tauhid, ilmu kalam ya. Istiwa itu kan ya manggon atau menempati atau ya menumpang kan gitu kalau arti yang sesungguhnya. Tapi kalau itu diterapkan kepada Allah akibatnya ya Allah kan tidak mukhalafatul khawatir, yang beda dengan barang yang baru, beda dengan makhluk akibatnya kan. Makanya
di sini ya ditafsiri, dijelaskan sedikit ya, yaitu ya istiwa merentah yang cocok sesuai dengan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu secara mendetail ya kemungkinan jangan-jangan tidak cocok kan gitu ya. Karena apa? Ya karena Allah kan mukhalafatul lil hawadits ya. Secara umum kalau ulama salaf dulu ya istiwa tapi yang sesuai dengan Allah ya. Kalau ulama khalaf, ulama modern itu kan ditafsiri memerintahi atau menguasai kan, walaupun istawa artinya bukan menguasai arti yang secara teks ya, tapi diartikan secara konteks majas ya. Yuksi nungkepi sapa Allah alaila yang wengi wan anhareng awan mukhafafan kali den waca endeng wan den waca abot yuwati nutupi Allah kulan sangat minhuma saking lail anhal bil akhir kan pamne. Jadi yuksi ada baca yuwasi, ada yang baca yuksi. Maksudnya apa? Ya malam siang itu kan berganti, maksudnya urut sing siang jadi malam tidak ada yang menengahi, maksudnya tidak ada waktu kok gak malam gak siang, pokoknya mumet ya, bumi berputar tidak ada yang selanya itu apa ya kalau ada siang ya malam, menjelang gitu, menjelang siang menjelang malam kan gitu ya, gak ada yang tengah-tengahnya gitu maksudnya. Ya trubuhu nopre apa kulan ya ing akhir ya trubuhu nopre kulan minuma saking lail wanhar alham tolaban kan nopre tadi hasisan kang enggal-enggal sarin tegese enggal, maksudnya pokoknya ya kita lihat ini kan penjelasannya begini, tapi kalau di fakta yang terlihat seperti sekarang ini pokoknya malam ganti siang, siang ganti malam gitu ya. Maksudnya syariat cepat itu ya tidak ada apa ya jeda antara malam dengan siang, pokoknya ya berputar terus buminya itu ya. Tidak ada jeda antara malam dengan siang. Ya, kalau menjelang kan menjelang malam sore, menjelang pagi ya subuh gitu kan, gitu aja ya. Yang tidak pas ya statusnya kan kalau pas keluar matahari sampai terbenam itu berarti siang, mulai terbenam sampai keluar itu malam, itu kan kalau secara umum kan begitu ya. Mungkin kalau secara mendetail ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang petang, ada yang malam dan sebagainya kan itu kalau dirinci ya. Wal kok pasam salan dati akan srengenge wal komalan bulan wan nuju menan lintang binasbi kan dan wajah advan ala samati anas. Jadi wasamsa wal komar wan nujuma ini ada yang dibaca nasab, wasamsa wal komar wan nujuma ini dibaca nasab, fathah di atas ya. Warabilan tewajah mubtadaun dan qabalut iku musakharatin. Jadi ada yang wasamsu wal komaru wan nujumu, akibatnya tidak musakharatin tapi musakharatun itu kabarnya. Jadi kalau wasamsa wal qamara wan nujuma musakharatin, alid dan lurutaken maksudnya ya diatur loh, ya diperintah Allah, maksudnya apa ya, disetting, sistem itu disetting berjalan sesuai dengan settingan gitu. Misalkan kalau kendaraan atau kereta api ya berjalan di relnya gitu maksudnya. Ya kalau kita lihat ya sepertinya karena kita melihat setiap hari sepertinya hal yang lumrah, padahal itu juga bagian dari kekuasaan Allah. Akan tetapi itu kan yang rutin. Kalau yang tidak rutin kadang-kadang gunung meletus itu kan gempa bumi, ya ada yang rutin, ada yang maksudnya rutin jangka waktunya berapa tahun sekali, ada yang apa ya insidental gitu, tidak menentu. Semua itu kan juga ya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara
kekuasaan, tetapi secara ilmiah ya beda lagi, dipelajari oleh manusia, karena penjelasan di sini di sudut agama ya secara global ya, secara agama. Modal lalatin tegese kang dan rapi ambilkan perintah abikutrakan kekuasaan kudrati Allah. Jadi semua itu diatur, diperintah ya sesuai dengan kekuasaan Allah. Ala ingat lahu maring alaikum maring Allah al khalqu utawa ajaman kabehane wal amru lan perkara kula sing. Ingat ya, semua makhluk, semua hal yang dijadikan itu adalah Allah yang menjadikan. Wal amru kullu, tadi yang menjadikan Allah, yang memerintah, yang ngatur sembarang kalir, semuanya ya Allah ya, semua tidak terkecuali, semua makhluk ya, baik makhluk hidup, makhluk mati, makhluk besar kecil, manusia yang bisa melihat, yang tidak bisa melihat, yang jauh, yang dekat, semuanya ya Allah. Kadang-kadang kalau orang tidak beriman kan tidak percaya, kadang-kadang ada orang, saya lahir loh modelnya begini, ya semua orang lahir ya modelnya begini, masuk. Nah, kalau kamu lahirnya duluan kamu daripada ini kan ya tidak mungkin lah, kamu bertempat di mana kan ya gitu ya. Yang ada ya perubahan budaya, perubahan teknologi yang dialami manusia sejak kecil sampai dewasa sampai tua, itu yang dialami ya perubahan budaya, teknologi yang dibuat oleh manusia. Walaupun dibuat manusia ya sejatinya yang menggerakkan manusia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarokah moho berkah ta'ala moho agung sapa Rabbul Alamina kang mengerang kabeh malikul kang wasani ngratoni wong alam. Jadi Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha berkahnya banyak, yang menguasai seluruh alam, menguasai ya semua yang ada di dunia. Kalau orang percaya, orang beriman, juga semua yang ada di akhirat, semua, pokoknya semua makhluk lah ya, tanpa terkecuali. Donga sapa sira, roba pengen sira, tadon kalin DP alun utawa tadon kalin tadon tegese ngrasakna wa khufiyatan lan samar, kira inna la yuhibbul mutadin, inna satun la yuhibbu ora demen al mutadin wong kang liyan baca pitu ana pit tasadukan jembana kalam warab isolan bantuan swara. Allah memerintah kita untuk berdoa dengan takut, maksudnya ya takut apa namanya, dengan tadarruan, ya merendah diri, tidak masuk orang minta somo, ya Allah tolong saya beri, ya tidak begitu ya. Orang minta kan merendahkan diri, ya Allah saya ini kan orang yang lemah, makhluk yang dalam, saya minta gini-gini kan gitu. Wa khufyatan sirran, maksudnya rahasia. Ini utamanya kalau sendiri ya. Kalau jamaah ya berdoa kan harus keras, kalau gak keras kan makmumnya ada dengaran. Kemudian Allah juga tidak suka orang yang melebihi batas. Misalkan di sini disebutkan berdoa kita sodok, ya apa ya, mungkin minta yang mustahil. Misalkan manusia biasa kok minta mujizat, itu kan ya tasuk melewati batas ya. Apa namanya, atau mungkin dongo itu wow macam-macam sampai sawe ya enggak apa-apa, tapi kan kalau terlalu panjang kan ya Allah itu benar kan, walaupun tidak diucapkan oleh manusia, itu kan Allah tahu ya, tahu keinginan manusia. Makanya apa yang diminta juga tidak harus terrealisasi di dunia, mungkin aja diberikan setelah meninggal dunia, tapi mungkin diganti yang lain ya, yang sesuai dengan kebutuhan setelah meninggal
dunia. So tadi kalau sendiri ya rahasia ya, harus diketahui diri sendiri, kecuali kalau jamaah ya harus mendengarkan jamaahnya. Wala tusidulan ojo ngrusak sapa sira bilantim bisirki kan syirik wal masil. Pada sause bagusake bumi bibak sirusul kan ngutus. Kita jangan merusak bumi di sini tafsiri setelah adanya Rasul. Macam Rasul kan menyuruh orang berbuat baik. Kita jangan berbuat mungkar, kan, jangan berbuat dosa, maksudnya begitu ya. Ya apa namanya, merusak itu maksudnya ya amal perbuatan kita, amal yang dosa itu. Bukan dalam ya biasa aja merusak bumi, misalkan hutan ditebangi, dirusak ya bisa, tapi dalam arti utamanya merusak amal perbuatan, merusak iman akibatnya kafir ya. Setelah didatangkan seorang Rasul untuk ya memperbaiki perilaku, amal perbuatan manusia, keyakinan manusia yang benar untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sejahtera setelah meninggal dunia. Karena di agama kan tidak ditunjukkan kehidupan sekarang saja. Kalau kehidupan sekarang kan manusia tahu, orang yang kaya kemungkinan ya bahagia ya, kemungkinan, karena sebagian besar apa yang diinginkan, dibutuhkan tercukupi ya. Orang yang pandai, apa yang ingin diketahui sebagian besar diketahui, kan mudah untuk mengetahuinya. Kalau yang hubungan dengan setelah meninggal dunia kan jelas rahasia, tidak ada yang tahu. Misalkan ada siksa, juga ada yang tahu ya. Ya hanya apa ya? Hanya kira-kira, oh ini orang ini meninggal ini modelnya begini, sepertinya pernah disiksa ya. Ya kira-kira, tidak 100% tahu, atau mungkin ditunjukkan dalam mimpi kan gitu. Tapi kan tidak langsung. Apalagi kalau sekarang, kalau fakta malah viral ya. Di video kalau sekarang malah tidak jadi, ada yang tidak percaya. Seperti kejadian yang ada pada Nabi zaman dahulu ya. Setelah umatnya minta macam-macam dituruti, kan kemudian adanya adab. Itu yang tahu ya orang yang kena adab itu. Setelahnya kan tidak tahu, atau mungkin orang yang di tempat lain kadang-kadang diberitahu ya ada yang tidak percaya, namanya manusia. Apalagi di era sekarang, di video pun kadang-kadang itu video beneran apa video rekayasa, semuanya kan juga bisa, manusia juga bisa merekayasa ya. Watulan donga sapa sira ing Allah khaufan kana wedi menika sing siksane Allah, wa ta mangarep wirahmat Allah, inna rahmatullahi satya yukori pembareng manusan wong kang ngelakoni bagus ilmu tin tegas menurut. Selain tadi disuruh doa, merendahkan diri, doa rahasia kalau sendiri ya, berdoa harus takut, merasa takut. Karena apa? Takut akan siksaan Allah, takut pokoknya takut kepada Allah lah. Dan selain takut juga mengharap, donga kepingin ya apa yang diinginkan terkabulkan, bukan berdoa timbangan gak doa yang kan jadi masalah ya, bisa-bisa malah jadi masalah itu. Timbangan gak donga ipok ya, jangan begitu ya. Ya takut, merasa takut kepada Allah, dan ingin sekali apa yang diminta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik ya, diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang amalnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal diridhoi berarti amal yang mendapatkan pahala.
Kalau tidak diridhoi seperti orang mencuri, ya tidak tidak. Masa orang mencuri Allah, saya mencuri, ya, ya kafir ya. Misalkan orang korupsi, Allah saya ini korupsi, saya meridhoi, ada. Kalau berbuat melanggar itu kan beda lagi, Allah mohon diampuni kan gitu. Kalau berbuat baik mohon diridhoi kan beda ya. Watadkiru koribun, koribun kan bukan koribatun gitu kan. Al mubaru kan den khabar obi korib an rahmat sang ikuli dofatia kono mudofe apa namanya rahmat ilallah makanya warahmatullahi. Jadi yang dilihat adalah lafaz jalalah. Kalau dilihat dari rahmat warahmatullahi koribatun kan gitu. Makanya Al-Quran itu kan pembahasannya ditafsir. Beda kalau omongan orang atau karya manusia pasti diprotes. Kamu kok gini, harusnya begini. Karena ini Quran dari Allah, ya ditafsiri, dijelaskan. Gini loh, supaya apa? Ya supaya tidak bersinggungan dengan hubungan dengan kalimat yang biasa digunakan oleh manusia sesuai dengan kaidah yang sudah dibuat oleh manusia. Itu makanya ditafsiri kan gitu supaya cocok gitu. Wa utai Gusti Allah iku yursilu ngeculake utawa ngutus sapa wa utai Allah iku aladidat yursilu kang ngeculake sapa aladi arya angin nusron ali bisa-bisa baine ade dalam ngersane baine yade dalam antara ngersane rahmat Allah ai mutafarriqat kese kang bisa-bisa kudamal matore dalam ngarepe udan. Maksudnya Allah itu kalau akan membuat hujan sebelumnya kan ada mendung dulu gitu loh. Maksudnya ini kalau diartikan secara majas, diartikan secara konteks ya. Tapi cuma di sini kan apa namanya disebutkan angin bisa-bisa sebelumnya rahmat gitu ya. Rahmat di sini diartikan hujan. Ya biasa aja air kan rahmat dari Allah ya. Wa bi qiraatin naikun dalam qiraat bi sukun sing tafifan kalau diwaca enteng. Jadi ada yang baca nusron. Wa bi ukra bi sukunya wa fatkin nun. Dan wa bi ukra dalam qiraat sing liya bi sukun sin wa fatkin nun lan fathain masdaron kali tadi ada baca nusron, ada baca nasron. Wafi ukra lain dalam keras yang mana bisu karena sukune sin wa domi wakata lan domi huruf kanten siji. Ada yang baca busron. Jadi ada nusuron, nusron, nasron, busron. Ya, ada 4 macam. Padahal nun kalau hari tadi ganti non. Jadi busron nune diganti bak. Ai mubasiratin hale wong kang buka wa mufradul ula iku nusurun lapan. Jadi kalau nusron, nusuron, nasron itu mufrate nusurun. Karosulin ya. Rusulun sama rasulin mufrate. Wal akhir utang akhir iku basirun mufrate basirun. Jadi kalau busron isim mufrate basirun. Ada ida kolat sehingga arikan gawa apa riangin mang hamlan gawa apa riangin sahaban emeko sikolan kang abot bil materi kang gawa udan sukna mongko nyiramake ingsun ing sahab macam aisan mendung wabilan iku endalam suknahu iltifatan unta yang iltifat anu. Jadi
asalnya kan ghaibah. Hatta idza qalat sahaban sikolan. Kemudian suknahu, ini kan sukna, ingsun. Asalnya kan Allah, apa namanya, fa'ilnya, subjeknya asal Allah, kemudian subnya ganti saya. Ini kan apa namanya, ganti ya sama maksudnya, sama tapi ganti gitu, ganti kalamnya ganti, asalnya apa namanya, ghaib, kemudian mukhatab langsung yang mengatakan gitu. Li baladin maring negara mayitin kang mati, lana bata ora ana tukulan mojo bi dalam balad. Iki kala nguripaken balad. Jadi angin membawa hujan diturunkan terhadap ya tanah sing kering gitu loh, supaya ada tumbuhan yang tumbuh ya. Ya biasanya begitu kan, ya, utamanya gitu kan. Ya walaupun belum ada hujan sudah ada yang tumbuh, tapi utamanya kalau kena hujan kan lebih banyak yang tumbuh gitu maksudnya. Maksudnya mati itu kering gitu. Atau mungkin apa ya, gersang. Kena hujan harapannya kan tumbuh ya, walaupun ada yang kena hujan tetap tidak tumbuh kan. Tapi ya rata-rata walaupun apa namanya tumbuhan tidak tumbuh, mungkin ada hewan yang di situ kalau kena hujan mungkin kehidupannya semakin baik karena kebutuhan akan air mungkin ya sedikit tercukupi karena ada hujan ya. Panjamun bi kan balat bil balatikan balat almae banyu fa akhrajna maqnur ngetokake ingsun bi kan ma mingkuli samal saing mengkono-mengkono kawan. Ya Allah itu kan tadi menurunkan air terhadap maksudnya bahan negara, maksudnya bumi, akibatnya kan tanaman bisa mengeluarkan buah-buahan kan gitu. Kada ikhraj ayat ikhrajin mengkono ikhraj nukhriju ngetake amau mati mingkum saya kira kubrane mangta ya kono lalakum supaya sapa sira iku tadakar ngalap baik minum. Ya ini kan bagaikan Allah di tafsir ini, Allah menghidupkan orang mati. Supaya kita apa? Ya supaya kita ingat kita beriman. Jadi gambaran tanah yang kering, tanaman sulit tumbuh, kemudian kena hujan, akibatnya banyak yang tumbuh, bahkan asal tidak tumbuh, kemudian kena hujan jadi tumbuh. Ini gambarannya di situ seperti hanya Allah, orang yang meninggal setelah di kuburan lama kemudian dihidupkan kembali. Seperti itu walaupun tidak persis. Kalau mungkin dibahas secara ilmiah ya bisa-bisa, wah itu manusia sudah, misalkan begitu ya. Ya karena apa? Ya karena belum tahu manusia hidup. Nah, ini kan hanya penjelasan barang gaib. Kalau tanaman kan ya setiap kena hujan hidup ya. Itulah. Tapi kalau orang beriman ya pasti percaya walaupun belum pernah menyaksikan hal itu terjadi, tapi sangat percaya karena Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita semakin mengerti dalam kandungan Al-Quran. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf dan bermasukan agar ke depan kajian semakin mudah dimengerti. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam. Wabillahi hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.